Semuanya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berjumlah 6 orang. Di sini kami akan menampilkan drama tentang Keong Emas. Di sini saya sebagai narator dan rekan-rekan saya sebagai. Perkenalkan, nama saya Hafid Murofis sebagai Raja. Perkenalkan, nama saya Yayah Nurhayati sebagai Dewi Galuh, anak pertama dari Raja. Perkenalkan, saya Pani Rahmayati sebagai Chandra Kirana, anak kedua dari Raja. Perkenalkan, nama saya Riswati Rahmayati sebagai Nenek Sihir. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari sebagai Nenek Dadaha. Perkenalkan, nama saya Deddy Abdul Rahmat sebagai Raden Munu. Oke teman-teman, kita langsung aja. Selamat menyaksikan. Aku di sini. Oh, kemana kameranya? Di sini. Oh, Dulu. ke bawah. Dah. Dahulu kala di istana kerajaan Dahak, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Kertapati. Wahai putriku, kemarilah. Ayah Anda ingin berbicara dengan kalian. Ada apa ya Anda? Apakah ayah Anda memanggilku juga? Iya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang besok. Lalu, apa hubungannya dengan kami ayah Anda? Ayah sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Wah, siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, hai ayah? Ayah telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan menikah dengan Raden Inu Kertapati, dan keputusan ini tidak bisa dibatalkan. Baiklah, maaf ayah Anda. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi. Terima kasih ayah Anda. Kirana senang sekali. Sama-sama anakku, mari kita persiapkan segala sesuatunya secara bersama-sama. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan jujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terusik di pikirannya. Ia pun mendadak sebuah bubuk milik Nenek Sihir. Permisi, apakah ada orang di dalam? Apa yang membutuhkan gadis manis? Aku sangat membutuhkan bantuanmu, hai Nenek Sihir. Tolong bantulah aku. Amin, wahai Nenek Sihir, aku ingin sekali menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang sangat mudah. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita seumur hidupnya. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat berkenalan dan menikah dengan Raden Inu. Terima kasih wahai Nenek Sihir, senang bekerja sama denganmu. Ini uang sebagai imbalannya. Sekarang aku akan mempersiapkan kebutuhan untuknya. Kutunggu kabar dari wahai Nenek Sihir. Kutunggu juga kabar buruk dari Kirana. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang bersumpah. Perempuan tua itu adalah Nenek Sihir yang diperintahkan oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai sehingga terdampar di desa dadakan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan di tengah jalan dan keong emas tersebut tersangkut dalam jalannya. Lalu keong emas itu pun dibawa pulang dan ditaruh di kepala. Hai keong yang sangat cantik, aku akan membawanya pulang. Setibanya di pondok, nenek itu meletakkan keong di tempat yang aman. Lalu dia beristirahat sejenak bersih. Sampai saat ini aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapatkan ikan, aku mau makan apa? Nenek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian Kirana berubah wujud ke manusianya. Loh, kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapatkan ikan seekor pun. Kemudian, nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sampainya di rumah, ia kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya si nenek menjalani hal yang serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke bawah rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur gadis nan cantik itu. Siapakah kamu, wahai gadis yang cantik? Dan dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku. Siang sekali diri Mona, nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu. Tapi namanya manusia kalau sudah cemburu, apapun akan dilakukan. Ya sudah, sementara kamu baru tinggal di sini ya nak. Terima kasih wahai nenek yang baik hati. Sementara itu, Raden Indah Pertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Dia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi nenek sihir yang mengetahui hal tersebut. Kemudian menyamar menjadi nenek tua biasa untuk menemui Raden Indah Pertapati dan berniat mencelakainya. Raden Indah Pertapati kaget sekali melihat seorang nenek tua yang mengetahui tujuannya. Dia menganggap nenek tua itu sakti. Raden ingin diberikan arah yang salah. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu perjalananku? Siapa kau sungguh? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari nenek tua, Raden Indah Pertapati tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Indah bertemu dengan seorang kakek, seorang nenek yang sedang kelaparan. Diberinya nenek itu makan, ternyata nenek itu adalah orang sakti yang baik yang menolong Raden Indah dari nenek sihir yang menyamar itu. Tolonglah nak, sudah beberapa hari nenek ini tidak makan. Oh, ini nih ada sedikit makanan. Terima kasih anak muda. Janganlah kamu mengikuti petunjuk yang diberikan nenek tua tadi. Dia sebenarnya adalah seorang nenek sihir. Dia memberikan apa yang salah padamu. Lalu, apa yang harus dilakukan? Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih, Nek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah dengan
Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu dan setidaknya aku mendapat sebuah air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Permisi. Ya, sebentar. Bukankah kamu Kirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang, sudah berhari-hari aku mencari. Ayo kita pulang, ayahmu sudah menunggu. Terima kasih banyak karena kamu sudah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh, Nenek, kenalkan, ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang, tapi Kirana tidak tega meninggalkan Nenek sendirian. Tidak apa-apa Kirana. Wah, pasti kamu merindukan keluargamu. Setelah kebenaran terungkap dan kutukan Chandra Kirana sirna, istana kembali tenang. Sang raja yang sangat menyesal karena tidak mampu melindungi putri kesayangannya. Mengeluk Kirana menjelaskan Chandra Kirana pun memaafkan semua, bahkan saudarinya Dewi Galuh yang telah menghilang pada rebutan karena rasa bersalah dan malu. Di ruang utama istana, raja mengumpulkan para penasihat dan keluarga. Putriku Chandra Kirana dan Raden Inu, kalian telah melalui perjalanan panjang yang penuh rintangan. Kini saatnya ayah menepati janji. Ayah ingin kalian menikah. Cukuplah pernikahan yang sederhana, namun sakral dan penuh berkah. Ayahanda, Kirana sangat bersyukur telah kembali ke istana. Kirana tidak memerlukan pesta mewah. Kirana hanya ingin bisa hidup damai bersama orang-orang yang Kirana cintai. Benar, Bunda. Hati kami telah terikat sejak dulu. Satu pacaran sederhana di hadapan rakyat yang tulus mencintai kerajaan. Sudah lebih dari cukup bagi kami. Dan begitu keputusan itu diambil, istana pun mulai mempersiapkan sebuah pesta pernikahan kecil yang penuh cinta. Bukan di aula megah, tetapi di taman kerajaan di bawah pohon pisang tempat Chandra Kirana biasa bermain semasa kecil. Rakyat biasa diundang hadir, tak ada emas, permata, atau benda-benda mewah. Yang ada hanyalah bunga-bunga yang dipetik rakyat dari ladang mereka, tarian anak-anak desa, dan suara gamelan. Di pagi yang cerah, Chandra Kirana melakukan upaya yang sederhana namun anggun. Di sampingnya, Raden Inu berdiri gagah mengenakan pakaian adat khas Kahuripan tanpa perhiasan menjadi selempang tenun rakyat. Dengan izin para leluhur dan doa seluruh rakyat, aku nyatakan pernikahan ini sah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, menjadi pasangan yang saling melengkapi dan membawa kebaikan bagi kerajaan. Aku berjanji akan menjagamu dalam suka dan Dan aku akan menampingimu dalam setiap langkah kehidupan. Hari itu bukan hanya dua hati yang bersatu, tapi juga dua kerajaan Daha dan Kahuripan. Pernikahan ini menjadi simbol kesederhanaan yang indah, bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari ketulusan dan kasih sayang. Dan semenjak hari itu, mereka memerintah dengan bijaksana. Sang nenek tinggal bersama mereka di istana dan dihormati sebagai sosok yang menyelamatkan sang putri. Rakyat pun hidup sejahtera di bawah naungan cinta sejati Raden Inu dan Chandra Kirana. Teman-teman, sekian penampilan dari kelompok 3. Terima kasih telah menyaksikan penampilan kami. Mohon maaf apabila kurang memuaskan bagi kalian semua. Ditutup. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.